Oke guys, masih di Project Car 13 dan hari ini saya lagi bongkar kaki-kaki ini. Lagi mau ngecek karena ketika kemarin saya bawa pulang itu bagian kaki-kaki lumayan berisik. Nah, jadi yang pertama kita lihat ada Boss arm yang gede ya. Ini udah ada sobekan tuh kelihatan. Selanjutnya ini ada tie rod. Ini pasangnya panjang sebelah, cuman kondisinya masih bagus. Jadi ketika mobil ini dibelokin patah kanan, si ban itu mentok kena arm dan juga dinding spakbor. Ya kan, kalau belok ke kiri, nah dia free, nggak kena gitu kan. Nah kalau ini kan yang sebelahnya armnya, bukan arm, apa sih namanya, tie rod endnya udah kena, udah oblak. Nah ini kondisi karetnya juga sama tuh. Ini udah lepas malah. Kampas remnya masih baru, masih tebel. Jadi mungkin ini PR-nya yang kelihatan link stabil. Terus karet Boss arm yang besar tuh kanan kiri nanti akan saya ganti juga. Kalau misalnya karet Boss yang kecilnya juga rusak nanti akan saya ganti. Kemudian tadi ada tie rod end yang udah oblak sebelah. Jadi untuk tie rod end nanti saya ganti juga kanan kiri. Kemudian untuk shock nih, shock breaker kan kemarin bocor. Nah ini udah saya tuker tambah dengan yang kondisinya masih 80% lah ya. Tuh, ini shock barunya yang saya tuker tambah nih. Ini akan saya pasang. Kemudian untuk pernya, nah ini katro banget nih. Ini pengen ceper, sayang sama per, ya kan, akhirnya diikat seperti ini. Kalau saya kan biasanya dipotong, kalau enggak ya ganti pakai lowering kit per custom, kalau enggak ya pakai coilover seperti itu. Pantesan ini pas mobil saya bawa, ketika dia lewatin polisi tidur ada suara jetak kayak gitu, cetak. Nah, gitulah pokoknya. Nah nanti untuk pernya ini akan saya ganti pakai per custom. Jadi untuk per standarnya kita amankan. Ikat-ikatannya tadi besinya kita potong, jadi pernya tetap utuh seperti itu per bawaannya. Nah selanjutnya ini ada link stabil nih yang seperti saya bilang tadi, kondisinya udah oblak juga tuh. Ini akan saya ganti kanan kiri supaya nanti kondisi kaki-kakinya lebih enak lah daripada pertama saya ambil. Oke guys, langsung aja kita pasang beberapa part yang bisa saya pasang. Jadi sisanya nanti kita lempar ke bengkel kaki-kaki. Oke guys, yang pertama kita mulai dulu pasang shock breaker. Oke guys, link stabil baru, shock breaker dan juga per custom ini sudah terpasang. Sekarang kita lanjut ke bagian tie rod end. Nah ini udah saya buka. Nah jadi kondisinya si tie rod end ini seperti ini ya. Nah si knuckle ini harusnya nggak loncer seperti ini. Harusnya dia kuat lah, nggak bisa digerak-gerak pakai jari. Nah jadi salah satu sumber bunyi geluduk-geluduk mobil itu dari sini. Bisa dari sini juga. Nah untuk tie rod endnya ini akan saya ganti baru kanan kiri.
Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Ini saya lagi bongkar dulu yang namanya seal gentong atau seal transmisi. Jadi sealnya udah getas dan bikin olinya jadi bocor. Tuh, ini belepotan oli kayak begini. Nah, untuk seal gentongnya itu masih di dalam. Jadi untuk nyopotnya harus ditarik pakai tang, kalau enggak ya dicokel. Karena ya lumayan keras juga ya. Nah, ini dia. Jadi untuk seal gentongnya ini akan saya ganti pakai seal gentong baru. Oke guys, ini dia seal gentong atau seal transmisi yang karetnya sudah getas dan mengakibatkan kebocoran oli transmisi. Ya, ini dia seal transmisi dan karet boot baru. Jadi semuanya saya ganti baru supaya hasilnya lebih jos. Nah, sekarang kita pasang dulu seal transmisinya atau seal gentongnya. Ini masukinnya harus dipukul-pukul pakai palu pelan ya, dengan perasaan supaya karet sealnya nggak rusak. Oke guys, seal transmisi sudah terpasang dengan baik dan benar. Selanjutnya kita kasih grease atau gemuk di bagian as ininya nih, tengahnya. Oke guys, seal transmisi atau seal gentong baru sudah terpasang. Berikut karet boot barunya juga. Dan untuk kotoran-kotoran yang di sini tadi nih, oli belepotan ini udah lumayan bersih ya. Ya berhubung posisinya sangat sempit banget, jadi ya bersihnya cuma bisa segini. Tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan awal tadi pas bongkar ya masih mendingin, ini sekarang udah lumayan bersih. Lebih enak sih kalau transmisinya turun sekalian ganti kopling. Jadi bersihinnya lebih leluasa. Tapi kata pemilik sebelumnya ini koplingnya baru, jadi mungkin masih lama. Ya, mumpung lagi dibongkar sekaliannya kita bersihin box saringan udaranya. Oke guys, ini sekarang posisi lagi di bengkel kaki-kaki. Jadi tadi pasang seal gentong baru sudah selesai, box filter udara sudah dibersihkan. Nah, sekarang lanjut lagi ke bagian kaki-kaki ini. Ini ada ball joint yang kondisinya masih ya dari 180 lah ya, masih oke, nggak terlalu loncat-loncat banget. Nah, yang jadi masalah itu di sini, di bushing arm yang besar nih. Jadi dia itu nggak karetnya nggak putus, karetnya nggak patah segala macam, cuman dia copot ya kan dari lingkaran besinya tuh. Makanya dia bunyi geluduk-geluduk. Kemudian ini ada seal tutup klep. Jadi si Project Car 13 ini saya lihat kondisi mesinnya bocor. Cuman hasil pengecekan saya itu bocornya dari sumber bocornya perkiraan dari dua sumber. Yang pertama dari seal tutup klep ya kan. Yang kedua dari sensor VVTi. Jadi sensor VVTi itu kan dia bulat, di pinggir itu ada semacam plastik atau karet gitu. Nah, sepertinya karetnya ini atau plastiknya ini udah getas. Jadi makanya dia bocor dan beleweran oli kemana-mana. Nanti mungkin kita akan bersihkan total sisa-sisa belepotan olinya supaya kondisi mesin terlihat lebih baik lah. Kalau bahasa kayak ini kan kelihatannya agak gimana gitu, agak jorok dan ya kurang enak dilihat aja. Oke guys, sekarang kita cek bagian seal tutup klep. Dan tutup klepnya ini lagi dicopot dulu. Jadi bisa kita lihat sama-sama kondisi mesinnya. Oh. Ini nggak terlalu parah-parah amat sih. Dia cuma kotor-kotor kayak begini. Nggak ada kerak yang berlebihan. Dan nggak ada juga oli yang menggumpal kayak agar seperti itu. Tuh bisa dilihat lah ya.
Nah untuk di bagian tutup klepnya juga sama, nggak terlalu kotor-kotor amat. Ini bisa dibilang ya kondisinya masih oke lah ya, karena saya pernah bersihin seal tutup klep ini, atau tutup klepnya itu kondisi olinya udah kayak agar ya kan. Nah ini dia seal tutup klep nih. Jadi ini kondisinya udah getas, yang harusnya kenyal dia udah kayak plastik, jadi keras banget. Nanti seal tutup klepnya saya ganti baru. Dan untuk ini nih, bagian kaki-kaki sebelahnya ini lagi dikerjain juga. Jadi nanti setelah selesai kaki-kaki lanjut ke bagian mesin. Oke guys, ini intake manifold lagi kita bongkar dulu supaya lebih leluasa ngecek kebocorannya dari mana. Ini dari blok tengah nggak ada kebocoran. Jadi sumber kebocorannya sih sepertinya dari sensor VVTi. Ini yang bulat nih. Jadi olinya beleberan kemana-mana tuh. Nanti sensor VVTi-nya kita copot, kita cek dan kita benerin kebocorannya dari mana. Oke guys, sumber kebocoran sudah ditemukan. Jadi betul sumber kebocorannya dari sensor VTI. Jadi karet sealnya juga udah getas. Ini karet sealnya kita ganti baru. Kemudian ini sedang proses ngebersihin sisa-sisa bekas bocoran oli itu. Jadi ini lagi di roskam dulu mesinnya supaya kondisinya bersih lah ya gitu, nggak belepotan oli kayak tadi. Ya, sudah selesai dibersihkan dan sekarang kondisinya seperti ini, bisa dilihat sama-sama ya. Oh, belepotan oli sudah hilang dan sekarang kondisinya lebih oke lah ya daripada tadi pas belepotan. Tuh, lebih bersih. Hihi, mantap. Tuh. Jadi untuk bagian sini nggak dibersihkan. Kalau ininya pengen dibersihkan, ya mesin harus turun total. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ini udah di rumah juga. Dan sekarang setengah 11 malam. Jadi di bengkel itu tadi kurang lebih setengah 9 pagi. Sekarang selesainya kurang lebih setengah 11 malam lah ya. Kondisi sekarang ngantuk banget, ngantuk parah, ini pengen istirahat, pengen bobo. Jadi untuk lihat hasil bersih-bersih di mesin, mungkin kita upload di video berikutnya.